Shalom, salam sejahtera. Horas, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan pada hari ini, Selasa tanggal 10 November 2020. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1 sampai ayat 2. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan, renungan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini yaitu dari kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alaiga bina basar mahamu samahamu akaparasi roha masih sesaat dosa mahamu songon panesani debata di dosa muna di bagasan Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang keramahan, maka kita akan langsung teringat kepada karakteristik orang Batak. Dan inilah mungkin yang sedikit perlu dibaharui, agak sedikit dirubah dari karakteristik orang Batak itu. Banyak orang yang berkata orang Batak itu seperti durian. Di luarnya berduri, tetapi di dalamnya ada buah yang sangat lezat dan sangat enak. Penampilannya berduri, tetapi di dalam hatinya atau hakikat kemanusiaannya itu sebenarnya penuh keramahan dan kelemah lembutan. Maka dari itu perlu kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra dan penuh kelemah lembutan, sehingga setiap kita orang yang percaya kepada Kristus diharapkan bisa berinteraksi dengan semua orang, bisa berinteraksi dengan setiap orang. Bahkan pada masa itu, di masa Efesus ini, kitab yang ditulis di awal-awal gereja mula-mula, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dianggap sinis, dilihat penuh kebengisan, bahkan penuh kebencian. Jika kita membaca 1 Korintus 4 ayat 13,
Orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang yang dianggap bagian tidak penting dari manusia. Kami dianggap, kami dibanting, kami dikekang. Orang yang percaya kepada Kristus dianiaya. Tetapi dalam 1 Korintus pasal 4 dari mulai ayat 9 sampai ayat 13, orang percaya itu diajak dan dihimbau untuk senantiasa membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan, membalaskan fitnahan itu dengan keramahan. Kami difitnah, tetapi kami menjawab dengan penuh keramahan. Kita difitnah, tetapi kita menjawab dengan penuh kasih mesra dan kelemah lembutan. Hal yang sulit memang ini kita lakukan, hal yang sukar ini untuk kita laksanakan, karena seyogianya kejahatan kita balas dengan kejahatan, kekerasan kita balas dengan kekerasan. Tetapi inti ajaran Kristus sama dengan ajakan Rasul Paulus pada hari ini. Ketika kita dianiaya pun, bahkan difitnah sekalipun, jangan membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi hendaklah setiap orang ramah. Apalagi kita di daerah perantauan ini, kita perlu bersikap ramah, lemah lembut, penuh keceriaan, dengan senyum. Karena ingat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada ruginya bagi kita untuk bersikap ramah kepada orang lain, karena kita menjadikan hidup kita penuh sukacita dan penuh makna. Maka bersikaplah ramah dan penuh kasih mesra kepada setiap orang. 1 Timotius 3 ayat 3 menyandingkan sikap keramahan ini dengan sikap pengampunan. Karena ketika kita menjadi seorang yang ramah, bukan pemarah, maka pada saat yang sama kita juga menjadi orang yang penuh pengampunan. Keramahan yang disandingkan dengan pengampunan menjadi sisi identitas Kristus Allah yang mewujudkan kasih itu di dalam Yesus. Karena seharusnya manusia dihukum, tetapi dengan keramahan Tuhan, Ia mengampuni segala dosa kita, dan di dalam Yesus telah memberi keselamatan dan pengampunan atas pelanggaran kita. Maka dari itu, pancarkanlah kasih Kristus, kasih Allah kepada setiap orang dengan keramahan yang disandingkan dengan sikap pengampunan. Karena ketika orang berbuat tidak baik sekalipun kepada kita, memfitnah kita atau menganiaya kita, dan kita membalasnya dengan keramahan, maka dalam keramahan kita itu telah termasuk, telah mengajak orang lain untuk bersikap saling mengampuni. Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita dengan segala keberdosaan kita. Dengan penuh kasih mesra dan keramahan, Allah mewujudkan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Maka setiap kita terpanggil untuk senantiasa hidup ramah, sapa, senyum kepada semua orang, menjadi karakteristik kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajak kami untuk penuh kasih mesra, keramahan, pengampunan bagi setiap orang yang mungkin saja berlaku tidak baik, tidak adil kepada kami. Tetapi firman-Mu telah mengajak kami untuk bersikap ramah terhadap siapapun, karena terang cahaya Allah yang telah bersikap kasih mesra, penuh keramahan kepada kami manusia di dalam Yesus Kristus, yang menebus dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan berkati hari ini bagi setiap kami, sehingga hari ini Tuhan kami isi dengan sapa, ramah dan senyum kepada semua orang,
karena tidak ada kerugian bagi setiap kami untuk melakukan keramahan itu, tetapi terpancar wajah Allah, wajah Tuhan dari sikap kami. Berkati pekerjaan kami, mendatangkan berkat, saluran anugerah dari Tuhan bagi hidup kami, dan lindungi setiap kami Tuhan dalam lindungan tangan Tuhan yang penuh kasih, sehingga dalam langkah kami hari ini senantiasa dalam penyertaan kasih Tuhan. Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit, yang letih, yang lesu, dan yang berbeban berat. Kiranya Tuhan menolong, menopang mereka, sehingga dalam setiap perkara hidup kami, Tuhan adalah andalan kami, dan kami senantiasa hanya berharap kepada pertolongan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.